Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Ayudhya Sasta Wulandari dari kelas 11 MIPA 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang materi bab 2, Perang Menentang Kolonialisme Barat. Happy reading and listening, teman-teman. A. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kongsi dagang. Bangsa Eropa membentuk sebuah kongsi dagang di daerah kolonialnya. Tujuan dibentuknya kongsi dagang untuk melakukan kegiatan perdagangan yang menguntungkan. Kongsi dagang tersebut berubah menjadi layaknya negara dan menjajah wilayah Indonesia. Hal tersebut menimbulkan perlawanan di berbagai wilayah Indonesia terhadap kongsi dagang tersebut. 1. Perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan. Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1941, Portugis berhasil diusir dari Malaka oleh VOC. Tujuan VOC mengatur Portugis dan Malaka sebagai berikut. A. Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi. B. Belanda ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. C. Belanda ingin membebaskan pulau-pulau. 2. Perlawanan rakyat Maluku. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Portugis melakukan monopoli di wilayah Maluku dan bertindak sewenang-wenang. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan menjadi vasal pengikut VOC. Penempatan Tidore sebagai vasal VOC menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Dalam melakukan perlawanan, Pangeran Nuku mendapat dukungan berbagai daerah seperti Papua, Halmahera, dan armada Inggris, AIC. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya pada tahun 1805. 3. Perlawanan rakyat Mataram. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung menyerang Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama yang dilakukan Mataram mengalami kegagalan. Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. 4. Perlawanan rakyat Banten. Pada tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di kerajaan Banten. Ia seorang raja yang tegas melawan VOC. Pada zaman pemerintahannya terjadi 3 kali perang dalam melawan VOC. Selain itu, pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan. Hal ini ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada masa itu, VOC menerapkan politik adu domba, yaitu divided et impera, antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Sultan Haji. 5. Perlawanan rakyat Makassar, Gorontalo. Dengan melihat peran dan posisinya yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opus serta menerapkan monopoli perdagangan. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba, Opu, dan kapal-kapal VOC. Perselisihan ini diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian
bunganya yang isinya A. Gue harus mengakui hak monopoli. B. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah kekuasaan gue. C. Gue harus membayar biaya perang. D. Di Makassar dibangun benteng-benteng VOC. 6. Perlawanan rakyat Riau. Perlawanan kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap VOC pernah dilakukan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah pada tahun 1723 sampai 1744. Karena kongsi dagang tersebut bermaksud untuk menguasai wilayah tersebut setelah berhasil menguasai Malaka atas jasa-jasa Raja Indra Pahlawan dalam mengatur siasat penghancuran Lob VOC di Pulau Guntung tersebut. Beliau diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. 7. Perlawanan orang-orang Tionghoa Tiongkok di Batavia. Sejak abad kelima, orang-orang Tionghoa sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Sejak masa pemerintahan JP Kun, VOC membuka lebar-lebar Batavia untuk orang Tionghoa. VOC berharap agar aktivitas perdagangan yang dijalankan orang-orang Tionghoa dapat menambah pemasukan. Banyak warga Tionghoa yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka membentuk gerombolan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. 8. Perlawanan Raden Mas Said Mangkunegoro I. Pada tahun 1742 terjadi pemberontakan oleh orang-orang Tionghoa di Mataram yang kemudian dikenal dengan sebutan Geger Pecinan Pembe. Perontakan ini dipimpin oleh RM Garedin alias Sunan Kuning, cucu Sunan Amangkurat III yang telah diasingkan VOC ke Salan pada tahun 1708 Masehi pada masa Geger Pecinan. Inilah RM Said adalah seorang bangsawan Mataram tampil dan bergabung dengan pasukan RM Garendi akibat Geger Pecinan. Pakubuwono II menyelamatkan diri ke Ponorogo bersama penasehatnya Van Hohendorf dan Wakil Gubernur Jenderal Van Imhoff. Dengan bantuan VOC, pemberontakan pun berhasil ditumpas. B. Perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda terhadap penjajahan pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah Indonesia. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan dan untuk biaya perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. 1. Perang Todano. Perang Todano A. Perang Todano I. Perang Todano I merupakan pertempuran yang dilakukan rakyat Minahasa pada umumnya melawan VOC. Perang Todano I disebabkan oleh penolakan rakyat Minahasa, khususnya penduduk Tondano, atas monopoli beras yang dilakukan VOC. 2. Perang Todano II. Perang Todano II terjadi pada abad ke-19. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendles. Pada kebijakan itu, Minahasa diminta untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirimkan ke Jawa. 2. Perlawanan Thomas Matulesi, Patimura. Perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura, Anthony Ribok, Christiana Marta, Tiahahu Phillips. Sumber Out Patimura, Latu Mahina dan Thomas Patiwal. Berikut dalil yang berkaitan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Patimura. Penyebab umum terjadinya perlawanan rakyat Maluku sebagai berikut. A. Penindasan Belanda sejak zaman VOC terhadap rakyat Maluku. B. Pemberlakuan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. C. Sifat kritis rakyat Maluku. D. Penyerahan tenaga kerja untuk menjadi serdadu Belanda. 3. Perang Padri. Perang Padri diawali oleh konflik antara kaum Padri dan kaum adat terkait pemumian agama Islam di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1838. Pertentangan ini dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan
sebelum urusan Minangkabau. Sesudah tahun 1830, Belanda mengorbankan perang antara kaum adat melawan kaum Padri. Kemudian Belanda menyerang kota Bonjol dan mengadakan perjanjian Plakat Panjang tahun 1833 yang isinya A. Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antar penduduk. B. Penduduk boleh mengatur pemerintahannya sendiri. C. Penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak atau kerja rodi. D. Perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda. 4. Perang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Sebab umum 1. Kerajaan Mataram semakin sempit kekuasaan dan wilayahnya karena aneksasi Belanda. 2. Campur tangan Belanda dalam urusan intern di istana. 3. Penderitaan dan kesengsaraan Mataram karena banyak pajak. 4. Kaum ulama kecewa atas berkembangnya budaya barat. 5. Bangsawan tidak diperkenankan menyewakan tanah. B. Sebab khusus. Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang melalui makam leluhur Diponegoro tanpa izin terlebih dahulu. 5. Perang Bali pada tahun 1846 sampai 1849. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing serta muatannya yang terdampar di Bali. Perang Puputan pecah di mana-mana seperti Perang Puputan Kusamba pada tahun 1849, Perang Puputan Bandung pada tahun 1906, dan Perang Puputan Kelungkung pada tahun 1908. 7. Perang Aceh. Perang Aceh berkobar dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Dibukanya terusan Swiss menjadikan Aceh semakin ramai dalam perdagangan saat itu. Hal ini sangat dimungkinkan karena Aceh berada di tepi Selat Malaka sehingga Belanda berambisi ingin menguasai Aceh. B. Tanggal 2 November 1871, Inggris dan Belanda mengadakan kesepakatan bersama dalam Takrat Sumatera yang isinya Belanda akan memperoleh kebebasan memperluas kekuasaannya di Aceh, sementara itu Inggris dapat berdagang di Siak. C. Menanggapi Traktat Sumatera tersebut, Aceh mempersiapkan diri untuk perang. Aceh meminta bantuan Turki, Italia, dan Amerika Serikat tetapi mengalami kegagalan. 8. Perang Batak. Perang Tapanuli disebut juga dengan Perang Batak, yaitu sebuah bentuk pemberontakan masyarakat Batak Sumatera Utara terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Berikut ini sebab-sebab terjadinya Perang Tapanuli. A. Organisasi Zending yang merupakan organisasi penyebaran agama Kristen tersebut dinilai hanya sebagai tunggangan Belanda untuk memperlancarkan aksi politik. B. Belanda menjalankan kebijakan Paf-Nederlandika, yaitu kebijakan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di daerah kekuasaan mereka. C. Raja Sisinga Mangaraja XII tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kota Natal, Mandaingi, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 2 Perang Menentang Kolonialisme Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Ayudya Sasta Wulandari dari kelas 11 MIPA 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang materi bab 2 Perang Menentang